Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan membahas materi tentang, anak yang tidak termotivasi di sekolah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alvita Rini Nur Azizah dengan NIM akhir 100, dan rekan saya Suci Lestari dengan NIM akhir 087, Nabila Jasmine dengan NIM akhir 088, Zidan Berik dengan NIM akhir 090, Matea Keisha dengan NIM akhir 104, Tri Pamungkas dengan NIM akhir 107, Dita dengan NIM akhir 112, Hayasa Jasmine dengan NIM akhir 115, dan Delia Yastiadi dengan NIM akhir 118. Nah, di sini ada definisi. Jadi pada anak-anak, motivasi akan sering muncul karena ingin mendapatkan reward dan untuk menghindari punishment. Jadi di sini maksudnya kalau misalkan anak itu punya motivasi, nah mereka tuh bakalan mikir kalau misalkan mereka tuh bakalan dapat reward dan bisa menghindari punishment. Contohnya kalau kayak misalkan mereka tuh lagi ngelakuin sesuatu hal, nah dan sesuatu hal itu positif, nah orang tua di rumah maupun guru di sekolah itu bakal ngasih reward ke anak itu. Nah, kalau misalkan mereka ngelakuin sesuatu yang negatif, mungkin mereka mikirnya bakal eh, dikasih punishment atau hukuman. Jadi tujuannya itu anak tuh mikir kalau misalkan mereka tuh bakal dapet reward dan menghindari punishment. Nah, jadi apa sih motivasi itu? Motivasi itu adalah dorongan internal atau faktor yang menggerakkan seseorang untuk bertindak, berusaha, dan mencapai tujuan tertentu. Nah, eh, pada awalnya anak ini tuh hanya ingin mencari kasih sayang, perhatian, dan pujian dari orang tuanya di rumah dan gurunya di sekolah. Tapi seiring bertambahnya usia, anak ini tuh kayak mulai menilai gitu keberhasilan eh, dirinya sendiri berdasarkan standar dan harapan dari orang lain. Nah, anak-anak anak-anak itu belajar karena berbagai alasan. Contohnya tuh yang nomor satu, anak ingin menyenangkan hati orang tua. Misal, kayak misalkan mereka tuh lagi ada ujian, terus ujiannya tuh mereka tuh dapat nilai yang bagus. Nah, dan itu eh, dari apa namanya, dari anak belajar itu tuh bisa kayak menyenangkan hati orang tuanya. Terus yang kedua ada merasakan hal yang baru. Yang ketiga itu ada kesuksesan di masa depan. Nah, anak yang memiliki motivasi tinggi akan mempunyai tingkat kepercayaan diri yang baik. Sebaliknya, jika anak merasa bahwa hasil kerja dari mereka itu kurang baik, maka motivasi belajarnya itu akan menurun. Nah, selanjutnya, keinginan untuk melakukan sesuatu dengan baik itu disebut achievement motivation. Anak dengan motivasi yang tinggi biasanya percaya bahwa keberhasilan itu dari kerja keras. Nah, anak yang memiliki motivasi tinggi itu biasanya mereka tuh percaya bahwa kerja keras itu akan menghasilkan kesuksesan. Yang kedua ada menetapkan tujuan yang ekstrim tapi realistis. Dan yang ketiga itu mereka puas dengan hasil kerja mereka. Nah, sedangkan anak yang tidak termotivasi itu cenderung low achievement dan tidak dapat mengembangkan potensinya. Pada anak usia 6 tahun itu biasanya mereka tuh udah mulai bersaing gitu sama teman sebayanya. Nah, low achievement ini biasanya muncul dari kecil. Terus kalau misalkan ini tuh nggak didukung dari dan nggak ada dukungan gitu dari internal maupun eksternalnya, nah ini tuh bakal jadi memburuk memburuk gitu, situasi ini tuh bakal jadi lebih buruk. Nah, banyak anak yang menganggap bahwa kayak sekolah tuh nggak bermakna gitu bagi mereka. Nah, akibatnya anak tuh akan kehilangan motivasi untuk belajar, terus mudah putus asa, cepat bosan, dan kurang antusias dalam belajar. Baik, selanjutnya di sini ada alasan kenapa anak tidak termotivasi dalam sekolah. Yang pertama, harapan orang tua yang terlalu tinggi atau perfeksionis. Jadi, anak bisa kehilangan motivasi karena harapan orang tua yang terlalu tinggi. Ketika orang tua menuntut anak untuk selalu sempurna, anak jadi takut gagal dan takut mengecewakan orang tuanya. Tekanan seperti ini membuat mereka
mudah cemas, malas mencoba hal baru, dan akhirnya kehilangan semangat untuk berusaha. Jadi, walaupun niat orang tua baik, harapan yang berlebihan itu justru bisa menurunkan motivasi belajar pada anak. Lalu poin kedua, harapan orang tua yang terlalu rendah. Sebaliknya, kalau harapan orang tua yang terlalu rendah, anak juga bisa kehilangan motivasi. Ketika orang tua sering meremehkan kemampuan anak atau tidak percaya dengan mereka bahwa mereka bisa berhasil, anak jadi benar-benar merasa dirinya tidak mampu. Akibatnya, mereka tidak berusaha keras karena berpikir usahanya tidak akan ada hasil. Ini menunjukkan bahwa ekspektasi orang tua yang seimbang itu penting. Tidak terlalu tinggi, tapi tidak juga terlalu rendah. Lalu poin ketiga, ada kurangnya ketertarikan dari orang tua. Pada poin ini, anak yang tumbuh tanpa dukungan emosional atau tanpa penghargaan dari orang tuanya seringkali merasa bahwa belajar itu tidak penting. Mereka jadi kurang termotivasi karena mereka merasa tidak dihargai atas usaha yang dilakukan. Akibatnya, anak menjadi pasif, tidak antusias, dan mudah bosan dalam kegiatan belajar di sekolah. Maksud dari pasif di sini adalah mereka itu cenderung tidak termotivasi untuk belajar atau berpartisipasi. Nah, jadi mereka itu hanya mengikuti kegiatan belajar tanpa partisipasi aktif seperti tidak bertanya, tidak menjawab, atau tidak berpendapat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Nama saya Muhammad Tri Pamungkas dengan NIM akhir 107. Di sini ada poin keempat, yaitu permisif orang tua. Orang tua yang terlalu permisif dan tidak menetapkan batasan yang jelas membuat anak merasa tidak aman dan gagal mengembangkan disiplin diri yang diperlukan untuk motivasi dan prestasi akademik. Selanjutnya, poin kelima, harga diri yang rendah. Siswa dengan harga diri yang rendah cenderung menghindari usaha dan prestasi karena mereka termotivasi untuk menghindari kegagalan atau diekspos sebagai tidak berharga, yang menyebabkan mereka memilih untuk tidak mencoba sama sekali. Selanjutnya, poin ke-6, kurangnya keterampilan belajar yang efektif. Ketidakmampuan atau kurangnya pengetahuan siswa mengenai cara belajar yang efektif dan kebiasaan belajar yang buruk dapat menyebabkan mereka merasa tidak berdaya dan pada akhirnya kurang termotivasi untuk berusaha keras dalam tugas-tugas sekolah. Baik, dilanjut oleh saya, nama saya Muhammad Zidan, MIR saya 090. Poin ketujuh dari alasannya anak tidak termotivasi dalam sekolah adalah overprotective. Overprotective adalah orang tua yang cenderung terlalu melindungi anaknya atau mengekang anaknya. Anak yang terlalu dilindungi atau dikekang oleh orang tuanya cenderung akan tumbuh jadi pribadi yang manja dan tidak mempunyai jiwa kompetisi. Orang tua yang overprotective juga sering melakukan semua hal untuk anak, seperti menyiapkan perlengkapan, mengerjakan tugas, atau menyelesaikan masalah sosial anak di sekolah, seperti ketahuan bolos, merundung, dan lain-lain. Orang tua selalu menyelamatkan anak dari kesalahan atau tugas sulit. Anak tidak belajar menghadapi konsekuensi alami dari tindakannya dan cenderung akan menyepelekan pentingnya pendidikan karena mereka tahu bahwa orang tua mereka akan selalu ada dalam masa sulit. Oke, poin ke-8 adalah low self-efficacy atau rendahnya percaya diri. Seorang anak yang mempunyai tingkat percaya diri yang rendah pastinya akan termotivasi dalam sekolah. Tidak termotivasi dalam sekolah. Karena dia akan selalu merasa dirinya kurang dan jika dia gagal, dia akan menyalahkan dirinya, bahkan lebih buruk. Dia akan menerima bahwa dia adalah siswa yang bodoh. Hal tersebut dapat terjadi karena banyak faktor seperti takut akan kegagalan, terlalu perfeksionis, mudah menyerah, dan menerima bahwa dirinya adalah suatu kegagalan seperti yang saya contohkan tadi. Oleh sebab itu, emotional support sangat penting agar menunjang rasa percaya diri anak supaya tumbuh menjadi pribadi yang optimis dan mau bangkit dan terus berkembang. Selanjutnya dilanjut di poin 9 yaitu konflik nilai dan perbedaan pandangan dengan orang tua. Anak dan orang tua pasti mempunyai pandangannya masing-masing. Mungkin ada beberapa sifat mereka yang mirip, namun anak bukanlah salinan dari orang tua. Sehingga pasti dia mempunyai pandangannya sendiri dengan akademik.
Terkadang, beberapa orang tua berpendapat bahwa kelas seni atau olahraga bukanlah bagian dari akademik. Alih-alih bagi mereka, pelajaran umum seperti matematika, IPA, dan IPS adalah akademik yang harus dicapai, sehingga mereka akan memaksa anak untuk mempelajari yang mereka inginkan, bukan yang si anak inginkan. Mereka juga cenderung akan menghakimi anaknya jika tidak menuruti kemauan. Baik, di sini selanjutnya ada lingkungan sekolah yang buruk, di mana lingkungan sekolah yang kurang mendukung dapat menurunkan motivasi belajar anak. Kondisi belajar sangat dipengaruhi oleh semangat dan moral para staf serta sistem yang diterapkan di sekolah. Jika suasananya positif, anak akan merasa lebih antusias dan percaya diri dalam belajar. Peran orang tua juga penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik melalui kerjasama dengan guru, memberikan dukungan, serta menunjukkan minat terhadap pendidikan anak. Lalu ada guru yang melalui gerak harus dipengaruhi dari pekerjaan. Guru yang tidak memiliki semangat atau kurang efektif dalam mengajar perlu mendapatkan dorongan untuk memperbaiki kinerjanya atau jika perlu dipindahkan dari posisinya, karena profesi guru bersifat sensitif dan dilindungi oleh masa kerja. Setiap tindakan harus didasari bukti yang jelas. Orang tua juga berhak mengharapkan guru yang mampu memotivasi dan membantu siswa belajar secara optimal, sehingga dibutuhkan tenaga pendidik yang profesional dan bersemangat. Lalu selanjutnya ada masalah perkembangan. Alasan masalah perkembangan di mana anak yang mengalami perkembangan lebih lambat dibandingkan teman sebayanya cenderung memiliki motivasi belajar yang rendah karena merasa kurang mampu. Meskipun sebenarnya mereka memiliki kemampuan intelektual yang normal atau bahkan tinggi, anak-anak seperti ini sering dianggap belum matang secara fisik, psikologis maupun sosial. Rendahnya motivasi mereka mencerminkan tingkat perkembangan yang sesuai dengan anak yang lebih muda. Dan yang terakhir ada anak-anak dalam ketidakmampuan belajar berbasis konstitusional harus diidentifikasi, di mana anak yang memiliki gangguan belajar perlu dikenali sejak dini karena sering kali tuh mereka kehilangan semangat belajar akibat gangguan pada sistem saraf pusat. Mereka tuh mudah merasa frustrasi, cepat kehilangan minat, dan lambat dalam memproses informasi yang pada akhirnya menimbulkan rasa putus asa. Perpaduan antara kesulitan belajar dan keputusasaan ini menyebabkan mereka menjadi individu yang tidak termotivasi dalam belajar. Oke, sekarang kita itu masuk ke bagian cara mengatasi unmotivated in school atau bagaimana cara membantu anak yang kehilangan motivasi belajar di sekolah. Nah, yang pertama itu ada be accepting and encouraging, yaitu bersikap, menerima, dan memberi dorongan. Pertama itu penting banget untuk membangun kepercayaan diri anak. Misalnya itu ketika anak kita gagal, kita itu bisa bilang, nggak apa-apa, kamu itu udah berusaha, ayo kita coba lagi. Nah, selain itu kita juga perlu menghargai usahanya, bukan cuman hasil akhirnya. Lalu, kita juga bisa menunjukkan bahwa kita itu percaya dan mau mendengarkan, supaya anak itu merasa aman. Selanjutnya, hindari ejekan atau kritik yang justru bisa mematahkan semangat anak. Dan yang terakhir, dorong anak buat terus explore dan berani berkomunikasi biar rasa ingin tahunya itu tetap hidup. Lalu yang kedua itu ada set realistic goals atau tetapkan tujuan yang realistis. Kita itu bisa membantu anak untuk menetapkan target yang sesuai dengan kemampuan dan usianya. Misalnya jangan kasih target yang terlalu tinggi yang bisa bikin anak itu bikin stres. Lalu kita juga bisa membantu mereka meraih keberhasilan kecil dahulu. Contohnya, coba kerjain sedikit-sedikit tiap hari sampai selesai ya. Nah, selain itu juga ajarkan anak untuk belajar menunda kepuasan, biar terbiasa dengan proses. Dan yang terakhir, kalau misalnya anak ini mengalami kesulitan, kita itu harus untuk dampingi dan mencari cara menghadapi hambatan itu. Lanjut, yang ketiga ada beri penghargaan dan pujian positif atas usaha anak. Contohnya, orang dewasa atau orang tua atau guru perlu memuji dan menghargai perilaku baik serta usaha anak, baik secara lisan maupun terbuka. Tujuannya agar meningkatkan motivasi anak agar terus memperkuat potensi dan merasa dihargai atas prestasi atau usahanya, bukan hanya hasil akhirnya saja.
Yang keempat, ada mengajarkan model pembelajaran aktif dan mencegah masalah. Contohnya, menjawab pertanyaan seperti mengapa satu ruangan lebih dingin dari yang lain dengan eksperimen atau pencarian jawaban bersama. Tujuannya, anak merasa tertarik dan termotivasi karena proses belajarnya dimaknai dan menyenangkan, bukan hanya menerima informasi pasif. Yang kelima, ada membantu anak bertanggung jawab terhadap tujuan belajar. Contohnya, bantu anak melihat hubungan antara usaha dan hasil, serta tunjukkan bagaimana tujuan dapat dicapai langkah demi langkah. Tujuannya, anak memahami bahwa prestasi bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi hasil dari tanggung jawab dan proses. Jadi di sini ada apa yang harus dilakukan jika anak memiliki unmotivated in school. Yang pertama ada, ajarkan motivasi yang efektif. Anak perlu belajar bahwa motivasi sejati berasal dari dalam diri, bukan dari ancaman atau hadiah semata. Orang tua dan guru dapat membantu dengan menekankan rasa pencapaian pribadi dan kebanggaan atas usaha, bukan hanya hasil akhir. Dukungan yang hangat, pujian yang tulus, serta kepercayaan pada kemampuan anak akan menumbuhkan perasaan saya bisa. Ketika anak merasa usahanya dihargai dan diterima, semangat belajarnya akan tumbuh dengan sendirinya. Yang kedua ada mempengaruhi sekolah agar lebih memotivasi. Sekolah yang efektif bukan hanya tempat belajar akademik, tetapi juga lingkungan yang membuat anak merasa penting dan berharga. Orang tua dapat bekerja sama dengan guru untuk menciptakan suasana kelas yang menghargai usaha, memberi kesempatan partisipasi, dan menghindari perbandingan antar siswa. Guru yang menunjukkan antusiasme, perhatian, dan empati mampu menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Ketika sekolah menjadi tempat yang positif dan suportif, anak akan lebih siap berprestasi. Lalu yang ketiga ada menilai kembali dan mungkin mengubah harapan. Jadi selanjutnya ada laporan kasus. Seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang berprestasi relatif baik di sekolah dasar menjadi sangat tidak termotivasi setelah 1 bulan sekolah menengah. Ia merasa sekolah baru lebih menekan dan menimbulkan stres. Setelah dilakukan konsultasi dengan orang tua, diterapkan strategi pengendalian diri melalui pengaturan tempat belajar, pemberian penghargaan diri, serta dukungan positif dari orang tua dan guru. Pendekatan ini berhasil meningkatkan kembali motivasi serta prestasi belajar anak. Jadi, baik orang tua ataupun anak itu tidak dapat menjelaskan apa penyebabnya secara pasti, namun anak tersebut mengungkapkan adanya perasaan stres dan tekanan yang lebih besar di sekolah barunya. Nah, setelah konsultasi itu diterapkan strategi pengendalian diri. Yang pertama itu melalui pengaturan tempat belajar. Jadi, kalau misalnya udah ada spot atau meja belajar khusus untuk anak di rumahnya gitu. Jadi, si tempat itu tuh jangan dipakai buat kegiatan lain selain belajar. Terus yang kedua, pemberian penghargaan diri. Jadi setelah belajar, mungkin si anak bisa melakukan kegiatan yang disenangi atau makan cemilan yang dia suka gitu. Terus dukungan positif dari orang tua dan guru. Ini contohnya kayak ngasih uang jajan tambahan atau kayak ada agenda tiap bulan kalau misalnya prestasi si anak itu naik atau meningkat gitu. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, diperkenankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.